Kenapa ya banyak orang yang malas mudik? Padahal momen mudik adalah momen yang harusnya bahagia, bertemu dengan keluarga, teman-teman satu kampung. Tapi buat sebagian orang mudik adalah beban bagi mereka. Terkadang ada perantau yang hampir tidak pernah mudik ke kampung halamannya. Ternyata ini dia alasannya. Langsung saja kita bahas bersama Silaban Story. Tapi sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe dulu ya guys. Momen mudik seharusnya adalah momen yang ditunggu-tunggu karena disitulah momen para pekerja libur dan bisa berkumpul bersama, berbagi cerita dan pengalaman di perantauan. Tapi justru momen ini yang buat sebagian orang takut berkumpul dengan orang yang disayangi saat momen mudik. Padahal kalau ditanya rindu gak sama keluarga di kampung, pasti rindu. Tapi yang buat momen mudik itu jadi beban adalah ekspektasi orang terhadap kita terlalu tinggi. Itu yang buat kita malas untuk mudik. Terkadang kita overthinking kalau jumpa keluarga atau teman-teman di kampung. Mereka taunya kita di perantauan itu enak-enak aja, tidak peduli dengan susahnya kita di perantauan. Mereka beranggapan kalau sudah merantau ke kota kita sudah sukses. Padahal banyak kesedihan yang disembunyikan dan tidak perlu orang tahu. Cuman mau nanya, asal mulanya siapa yang ngajarin sih kalau kita pulang kampung dari merantau, terutama dari merantau dari Jakarta, bahwa kita itu nggak bisa pulang cuman bawa rasa kangen doang. Siapa yang ngajarin duluan kalau kita kudu bayarin semua, kita kudu sponsorin semua, seolah-olah nih kita tuh kalau pulang dari merantau dari Jakarta tuh kita tuh banyak duit. Itu asal mulanya siapa yang ngajarin, siapa yang bikin aturan sih? Belum lagi keluarga yang banyak pertanyaan-pertanyaan mendadak. Padahal kita sendiri aja masih banyak berjuang untuk menenangkan pikiran kita sendiri. Dari tuduhan-tuduhan kegagalan kita, mengalihkan pikiran tentang umur yang sudah tua tapi kok masih gini-gini aja ya. Belum lagi pertanyaan kapan menikah, belum lagi mendengar cerita tetangga-tetangga yang sudah beneran sukses atau jadi PNS dan kita dibanding-bandingkan. Lihat tuh si A, sudah sukses dan sudah menikah dan punya anak. Kamu kok belum? Mungkin sebuah bercandaan, tapi ini secara tidak langsung menjatuhkan mental. Pikiran kita kan semakin hancur dan mulai kepikiran dengan kata-kata orang di kampung. Belum punya banyak uang juga menjadi halangan, karena kita ingin membawa oleh-oleh kepada keluarga kita. Berbagi kepada orang tua, kepada saudara-saudara dekat. Kalau untuk ongkos mudik aja sebenarnya ada, tapi kan nggak mungkin datang dengan tangan kosong. Ini terkadang yang buat orang malas mudik, tidak siap jumpa dengan pertanyaan dan perbandingan orang di kampung halaman. Maka dari itu banyak orang memilih tidak mudik dan menyendiri di kos atau kontrakannya. Karena menyendiri itu cukup menghibur diri sendiri daripada mudik tapi menambahi pikiran. Kehidupan perantau kan tidak semua baik-baik saja. Harus bekerja keras untuk mengumpulkan uang 1 tahun demi bisa mudik dan berkumpul dengan keluarga. Uang yang dikumpul selama 1 tahun malah habis dengan cepat. Ya, daripada mudik habiskan uang, banyak memilih untuk mengirim uang saja ke orang tua dan tidak mudik. Memang sih orang tua tidak mengharapkan uang kita, yang diharapkan anak-anaknya berkumpul selagi dia masih hidup. Karena uang bisa dicari, tapi momen kebersamaan keluarga tidak ternilai harganya dan tidak bisa dibeli dengan uang. Itulah makanya kita harus memikirkan itu. Tapi gimana ya, masalah orang kan beda-beda dan ada trauma yang buat dia malas mudik. Ya semoga saja bisa diatasi dengan cepat. Semangat terus para perantau dan berterima kasih pada diri sendiri karena sudah berjuang sejauh ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.